Komisi Pemberantasan Korupsi segera memanggil sejumlah orang yang disebut-sebut terlibat dalam dugaan kasus korupsi dalam pengadaan paket penerapan KTP elektronik atau EKTP. Informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan Nori Utari dan juru kamera Tommy Pribadi serta Rizky Andrianto langsung dari Gedung KPK Jakarta. Ya Nori, apakah hari ini penyidik KPK menjadwalkan untuk meminta keterangan terkait atau sejumlah orang terkait dengan kasus korupsi EKTP ini? Ya, Liza, bahwa untuk hari ini belum ada penjadwalan dalam pemeriksaan baik saksi ataupun tersangka dalam kasus pengadaan paket IKTP untuk anggaran tahun 2011 hingga tahun 2012. Namun sudah ada beberapa saksi yang diperiksa selama 1 minggu terakhir ini, salah satunya adalah mantan Bendahara Umum Partai Demokrat yaitu M. Nazarudin, di mana kesaksian Nazarudin ini diposisikan sebagai justice kolaborator, yaitu saat Nazarudin diperiksa untuk kasus korupsi lain, Nazarudin sempat menyinggung terkait kasus IKTP ini dan Nazarudin optimis dan juga komitmen untuk membantu KPK dalam menuntaskan kasus IKTP ini. Dan selama Nazarudin diperiksa beberapa kali oleh KPK, Nazarudin sempat menyebutkan beberapa orang ataupun pejabat yang nantinya akan segera dipanggil oleh KPK untuk dimintai keterangannya. Di antaranya adalah mantan Menteri Dalam Negeri dalam masa era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu Gamawan Fauzi, di mana Nazarudin menduga bahwa Gamawan Fauzi terlibat dalam kasus ini, yaitu dengan adanya indikasi bahwa Gamawan menerima gratifikasi, yaitu gratifikasi yang ia terima dari pihak lain, namun Nazarudin enggan menyebutkan berapa jumlah gratifikasi yang diterima ataupun dalam bentuk apa dan siapa yang memberikannya. Namun Nazarudin yang meyakini bahwa KPK telah memiliki data yang cukup untuk nantinya menetapkan Gamawan sebagai tersangka. Selain itu juga Nazarudin sempat menyebutkan yaitu peran dari mantan Ketua Umum Partai Demokrat yaitu Anas Urbaningrum, di mana Nazarudin meyakini bahwa dalam waktu dekat Anas akan dimintai keterangannya oleh KPK dan juga kesaksian dari Anas ini sangat dibutuhkan KPK dan nantinya akan memunculkan yaitu titik terang untuk menyelesaikan kasus ini, mengingat Anas diduga merupakan salah satu dalang dalam pengaturan yaitu dilakukannya korupsi dalam kasus IKTP ini. Eliza. Ya Nori, lalu apakah ada perkembangan terbaru terkait dengan penyidikan kasus EKTP ini? Ya, Liza, bahwa perkembangan terakhir terkait dengan kasus ini bahwa minggu kemarin KPK telah menetapkan tersangka baru yaitu mantan Dukcapil Mendagri bernama Irman, di mana juru bicara KPK yaitu Yuyuk Andrianti mengatakan bahwa Irman telah memenuhi yaitu 2 alat bukti yang sah sehingga Irman bisa ditetapkan sebagai tersangka. Dan ditetapkannya Irman sebagai tersangka bukanlah hal yang mengagetkan, di mana sebelum penetapan ini disampaikan oleh KPK, Nazarudin sempat menyebutkan yaitu pada pemeriksaan terakhir minggu kemarin, Nazarudin mengakui bahwa pihaknya diperiksa untuk 2 tersangka, di mana salah satu tersangka yang dimaksud adalah Irman. Padahal pada saat Nazarudin menyebut nama Irman, pada saat itu KPK masih hanya memiliki 1 tersangka untuk kasus IKTP ini. Oleh sebab itu dengan adanya penetapan tersangka baru ini, maka dalam kasus IKTP ini sudah ada 2 tersangka, yaitu selain mantan Dukcapil Mendagri Irman juga ada mantan pejabat pembuat komitmen yaitu Sugiharto, di mana Sugiharto sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak 2 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2014. Namun walaupun sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun Sugiharto hingga saat ini belum juga ditahan oleh KPK ataupun mengikuti pemeriksaan lebih lanjut karena alasan kesehatan. Selain itu juga dalam kasus ini merupakan proyek pengadaan IKTP dengan membutuhkan dana mencapai 6 triliun rupiah dan diduga telah menimbulkan kerugian negara sebesar 2 triliun rupiah. Selain itu, Eliza, masih terkait dengan kasus IKTP ini bahwa KPK telah menetapkan mantan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri IR sebagai tersangka proyek IKTP tahun 2011 sampai dengan 2012. IR diduga telah menyalahgunakan wewenang dalam melakukan markup dana dalam proyek ini.
KPK telah menemukan 2 alat bukti yang mampu menaikkan status IR menjadi tersangka dalam kasus ini. Pelaksana Harian Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati menyatakan IR diduga menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri ataupun orang lain saat menjabat sebagai pelaksana tugas Dirjen Dukcapil. Kerugian negara dalam kasus IKTP ini mencapai 2 triliun rupiah. Jadi dalam pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan paket penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional atau disebut KTP elektronik tahun 2011-2012 pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, penyidik KPK sudah menemukan 2 alat bukti yang cukup untuk menetapkan IR, Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri sebagai tersangka. Tersangka IR ini selaku mantan PLT Dirjen Dukcapil Kemendagri atau selaku Dirjen Dukcapil Kemendagri bersama kawan-kawan, dan tersangka S diduga secara bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi terkait dengan pengadaan paket penerapan IKTP tahun 2011-2012 pada Kemendagri dengan nilai total proyek sebesar 6 triliun rupiah.